wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Al-hadithul hadi asyar, hadis yang ke-11. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Nabi bersabda, salasatun la turfa'u salatuhum fawqa ru'usihim shibron. Ada 3 orang, ada 3 golongan yang mana salat mereka tidak akan diangkat ke langit walaupun 1 jengkal. Maksudnya enggak diterima. Tidak diangkat ke langit, itu yang dimaksud tidak diterima. Salatnya tidak diterima. Shibron, sejengkal pun, maksudnya sama sekali. Ada orang yang sholatnya tidak, 3 golongan yang sholatnya tidak diterima sama sekali. Yang pertama, rojulun amma qauman wa hum lahu karihun, yaitu seseorang yang menjadi imam tetapi para makmumnya ini nggak suka sama dia, nggak setuju kalau dia jadi imam. Jadi dia menjadi imam, tapi makmumnya tidak setuju sama dia, nggak mau dia jadi imam. Yang kedua, wa mar'atun batat wa zaujuha 'alaiha sakhitun, perempuan yang dia bermalam hari atau berada di keadaan malam hari tetapi zaujuha alaihi sakhitun, dalam keadaan dimurkai oleh suaminya, berarti istri yang dalam keadaan dimurkai oleh suaminya. Yang ketiga, wa akhwani mutasorimani, 2 saudara yang bermusuhan. 2 saudara yang bermusuhan, tidak saling sapa satu sama lain. Haditsun hasan rawahu Ibn Majah. Hadis ini termasuk hadis hasan dan diriwayatkan oleh Ibn Majah. Nanti hadis ada sahih, dhaif, hasan, maudhu dan sebagainya. Hadis ini termasuk hadis hasan dan diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Naam. Dalam hadis ini tadi Nabi menyebutkan salah satu, ada 3 golongan. Tetapi yang dimaksud arada dzikra haula'i salasah, Nabi memang ingin membahas 3 ini, walam yakun muraduhu al-hasar, tapi bukan berarti Nabi membatasi di 3 ini. Dalam arti nanti ada lagi pembahasan orang-orang yang sholatnya tidak diterima. Cuman yang sekarang mau dibahas baru 3. Jadi bukan terbatas 3 ini, yang selain ini pasti diterima. Ada juga nanti selain ini yang orang sholatnya tidak diterima. Kemudian tadi dikatakan 3 golongan yang sholatnya tidak diangkat ke langit walaupun 1 jengkal pun. Ini namanya bahasa kiasan saja, yang dimaksud sholatnya tidak diterima. Dan sudah pernah kita bahas di beberapa pengajian sebelumnya, tidak diterima bukan berarti enggak sah. Tidak diterima bukan berarti tidak sah. Salat ada yang sah, ada yang diterima. Untuk menggugurkan kewajiban salat, untuk terhindar dari dosa meninggalkan salat, cukup yang penting salatnya sah. Walaupun belum diterima, kalau sholatnya sudah sah, kewajiban sudah gugur, nggak kena dosa meninggalkan sholat. Itu kalau sholatnya sah. Tapi kalau mau ada pahalanya, sah plus diterima. Sah plus diterima. Kalau syarat sah sholat, ya jelas lah, insya Allah sudah pada tahu, menghadap kiblat, masuk waktu, nutup aurat, tidak ada najis dan sebagainya. Itu syarat sah sholat. Nah, cuman untuk diterimanya sholat ini
ada beberapa hal yang bisa membuat sholat nggak diterima, ya ini diantaranya yang mau dibahas di sini. Jadi orang yang 3 golongan ini sholatnya bukan nggak sah, ya kalau dia sesuai syarat sah sholat tetap sah, cuman bisa nggak diterima sholatnya, bisa tidak diterima. Yang pertama disebutkan tadi rojulun amma qauman wahum lahu karihun, seorang laki-laki yang menjadi imam tetapi makmumnya aksaruhum, nggak mesti semua makmumnya, kebanyakan makmumnya nggak setuju, nggak mau dia menjadi imam. Tetapi ada catatannya, wa inna ma yakunu kadzalik law kanat karahiyatuhum lahu lima yudamu syar'an. Orang ini, si imam tadi bisa menjadi tidak diterima sholatnya, bukan nggak sah, nggak diterima sholatnya kalau dibenci oleh sebagian makmum, tapi membencinya dengan hal-hal yang sebab syariat. Contohnya apa? Kafiskin, imamnya fasik. Ada orang sudah terkenal, ini orang fasik, orang tukang melakukan dosa di daerah itu. Ya taruh misalkan ada premannya, dia preman berkuasa, semua orang takut sama dia, maju dia jadi imam. Nah orang-orang makmum kebanyakan gak mau dia, masa preman jadi imam. Walaupun mungkin nanti si preman ini sholatnya sah, tapi karena dia sudah terkenal fasiknya, misalkan dia tukang mabuk dan sebagainya, kalau dia maksa jadi imam, bisa dia masuk ke yang sini menjadi imam, tapi kebanyakan makmum tidak suka. Tidak sukanya dengan alasan yang sesuai syariat. Di antaranya itu karena fasik. Atau juga wabir atin, dia tidak sesuai dengan ajaran yang benar. Ya agak mulai sesat-sesat sedikit terus mau jadi imam. Atau watasahulin fi taharruz an khobath. Atau ini orang terkenal suka menggampangkan masalah najis, orangnya nggak bersihan, dia sama najis sama yang kotor-kotor ngegampangin, kemudian dia maksa jadi imam. Nah ini dia bisa masuk ke sini karena ketidaksukaan makmum kepada dia masih berdasarkan syariat. Atau wa ikhlalin bihai'ah min hai'atis sholah, atau ini orang ketika melakukan sholat gerakannya banyak yang gak bagus, misalkan terkenal buru-buru dan sebagainya. Kemudian sebagian besar makmum gak mau, ini orang kalau sholat sering dibuat buru-buru, gak ada khusyuknya dan sebagainya. Sebagian besar makmum tidak mau, dia maksa maju, maka bisa masuk ke hadis ini. Atau taati hirfah madmumah, dia pekerjaannya jelek, pekerjaannya nggak sesuai syariat, ya bisa tadi fasik atau nggak sampai fasik, cuman ya pekerjaannya kurang bagus lah, pekerjaan yang jelek dari sisi syariat, ya mungkin ada keharamannya juga, misalkan dia rentenir, tukang nagih yang riba dan sebagainya, dia maju jadi imam, orang nggak suka dari sisi situnya. Dan atau wa isyroh nahwi fasakoh, dia mainnya sama orang-orang fasik, ini kumpulannya dianya orang bener, nggak terlalu fasik lah, cuman dia biasa ngumpulnya sama orang-orang yang nggak bagus, terus dia maju jadi imam. Sebagian besar makmum nggak cocok, masa yang jadi imam temenannya sama preman misalkan gitu. Nah, ini gambaran-gambaran. Intinya yang masuk ke hadis ini, orang yang maju menjadi imam, sebagian besar makmumnya tidak suka dia jadi imam sebab alasan-alasan yang syar'an, yang berkaitan sama syariat, berkaitan dengan syariat. Kalau alasan-alasannya nggak berkaitan sama syariat, nggak masalah. Alasan-alasannya nggak berkaitan sama syariat, nggak masalah, karena orang ada aja nggak cocok. Apa ya contoh? Ya contoh sederhana aja, contoh sederhana.
Misalkan imamnya ini misalkan dia penggemarnya Arema, misalkan imamnya suka bolanya tim Arema, orang sini sukanya Persebaya misalkan. Akhirnya orang-orang sini nggak mau, masa imamnya orang pendukung Arema, kita sini basisnya pendukung Persebaya nih. Nah ini nggak ada urusan sama syariat, nggak masuk ke sini. Ini urusan sepak bola, nggak masuk ke sini. Nah, jadi kalau yang alasan makmumnya ini sesuai syariat, maka dia bisa masuk ke sini. Nah itu yang pertama. Kemudian syariat itu sudah mengatur siapa orang yang pantas jadi imam. Jadi ada urutan-urutannya. Siapa sih orang yang paling pantas jadi imam? Ahakun nasi bil imamah al-wali fayuqaddim au fayataqaddam au yuqaddim ghairahu. Ketika dalam keadaan orang banyak, kemudian imamnya saling tunjuk-tunjukkan, sampean jadi imam, yang satu sampean jadi imam. Nah, siapa yang paling pantas jadi imam dari sisi agama, aturan agama? Yang paling pantas pertama adalah al-wali, orang yang punya jabatan di daerah itu, sohibul wilayah. Ya, atau kalau sederhananya ada Pak RT-nya, dia lebih berhak tuh. Atau ada Pak RW-nya, misalkan ke masjid, aslinya dia lebih berhak. Atau dan ke atasnya ada camatnya, bupatinya, presidennya. Dia lebih berhak. Boleh dia maju atau dia nyuruh orang maju. Hak paling besar ada di dia kalau dia hadir di sholat jamaah. Seandainya dia nggak hadir, mau sholat jamaah, yang punya jabatan nggak ikut, mungkin ada urusan, maka siapa yang paling berhak jadi imam? Maka dilihat ini sholatnya di masjid atau di rumah pribadi seseorang atau tempat pribadi, di gedung pribadi dan sebagainya. Kalau sholatnya bukan di masjid, yang paling utama jadi imam adalah as-sakin bimilkin au i'aroh au ijaroh. Orang yang tinggal di tempat itu, baik dia memang pemilik atau sekedar minjem atau sekedar ngontrak. Kita hadir di satu tempat, ada sohibul bednya, gampangnya sohibul bed. Jadi kalau urutan pertama tadi yang punya jabatan, urutan kedua sohibul bed. Baik dia memang punya rumah atau dia ngontrak di situ. Kita sholat berjamaah di rumah dia. Siapa yang paling pantas? Ya dia sebagai sohibul bed yang punya rumah. Walaupun dia tinggal di situ ngontrak mungkin atau minjem. Dia ya taqaddam au yuqaddim, dia bisa langsung maju atau dia nyuruh orang maju. Itu urutan kedua. Kalau bukan di masjid. Kalau di masjid, siapa yang paling utama? Wal imamur ratib ahaku min ghairil wali. Kalau di masjid yang paling utama adalah imam ratib, imam rawatibnya yang sudah diatur. Duhur fulan, asar fulan, maghrib fulan. Itu dia paling utama jadi imam di masjid, paling berhak ya dia. Kecuali kalau di masjid yang punya jabatan hadir, tetap yang punya jabatan menang. Jadi di masjid mau sholat jamaah, taunya ada Pak RT-nya atau Pak RW-nya atau keatasannya. Tetap yang punya jabatan dia haknya lebih besar. Dia boleh maju dan imam rawatibnya jadi makmum, gak masalah. Agama mengatur tetap dia sebagai pemegang jabatan harus soleh juga dong. Harus bisa jadi imam juga. Jadi tapi kalau nggak ada ya sudah, imam rawatib paling berhak menjadi imam di masjid, di masjidnya. Sehingga si imam rawatib tadi boleh dia maju sesuai jadwalnya atau dia menyuruh orang, mungkin dia ada udzur dan sebagainya. Nah, sekarang tiga-tiganya nggak ada. Tiga-tiganya nggak ada. Yang punya jabatan nggak datang, sholatnya bukan di rumah, sohibul bed nggak ada, imam rawatibnya juga nggak ada. Kalau di masjid imam rawatibnya nggak ada misalkan. Siapa yang didahulukan maju?
tsumma quddimal afqah. Yang didahulukan orang yang mengerti fikih ilmu agama, tapi ahkamis sholat, ya tentang hukum-hukum sholat. Seandainya kejadiannya begitu, pejabat nggak hadir, kalau di rumah sohibul bait lagi nggak ada, atau di masjid imam ratib nggak ada, yang maju yang paling ngerti fikih, paling ngerti hukum agama, bab sholat. Walaupun seandainya yang lain lebih jago bab haji, tapi tetap yang maju yang lebih pintar bab sholat. Maju yang bab sholat, yang lebih paham bab sholat, maju. Ternyata semuanya anak pondok semua misalkan. Atau ya sudah pernah hadir majelis semua, sudah pernah hatam lah. Bab syarat-syarat sholat sudah tahu, rukun sholat sudah tahu. Siapa yang didahulukan? Kalau sama-sama ngerti bab sholat, siapa yang maju? Al-aqra, yang lebih bagus bacaannya. Kalau bacaan fikihnya sudah sama-sama bagus, yang maju al-aqra, yang lebih bagus bacaannya, yang lebih bisa baca Quran. Karena orang beda-beda. Ada yang tahu hukum tapi bacaannya dia nggak bagus. Bisa nggak bagus memang nggak belajar, atau kadang ada orang sudah belajar tapi mungkin dia ada apa bahasanya, cadel atau apa, nggak bisa ngomong huruf ro, nggak bisa ngomong huruf fa dan sebagainya. Yang maju yang hurufnya fasih, walaupun mungkin kalah pintar. Ternyata semuanya udah belajar agama sama semua, fikihnya bagus, bacaannya bagus semua. Siapa yang maju? Maka yang maju al-awra, orang yang waro, yang lebih berhati-hati dalam masalah agama, orang yang lebih ngejalankan agama. Kadang nggak semua orang pintar menjalankan agama. Itu nanti disebutnya apa, ulama su. Dia tahu hukum, iya, bacaan bagus, tapi dia nggak hati-hati dalam agama. Saya ditabrak aja terus hukum agama itu. Nah, yang maju siapa? Yang auro, yang lebih berhati-hati dalam urusan agama. Apa itu waro? Waro itu tarku ma la ba'sa bihi khaufan mimma bihi ba'sa. Waro itu meninggalkan sesuatu yang aslinya nggak apa-apa, tapi takut kenapa-napa. Contoh. Ada bab riba. Apa itu riba? Riba itu kullu qardin jaronaf'an, setiap pinjaman yang ada manfaat lebih. Contoh, saya pinjemin 1 juta, balikinnya 1.100.000 ya. Nah, itu bisa kena riba. Karena saya dapat untung 100.000. Kalau minjemin baliknya harusnya 1 juta juga. Tapi ada nanti namanya waro, meninggalkan sesuatu yang aslinya nggak apa-apa, tapi takutnya kenapa-napa. Contohnya Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah itu dulu, beliau kalau sudah minjemin orang, beliau nggak berani berteduh di bayangan rumah orang tadi. Misalkan saya minjemin ke Pak Fulan. Ketika saya sudah minjemin uang ke Pak Fulan, saya jangankan ngambil untung dengan kembalian yang lebih besar, saya berteduh di rumahnya Pak Fulan nggak berani. Kenapa? Takut dianggap riba, ada manfaat lebih. Saya pinjemin tapi saya numpang dengan bayangan rumahnya doang. Padahal aslinya nggak apa-apa, di fikih yang dimaksud riba ya bukan begitu. Yang dimaksud nanti ada uangnya, ada kembalian lebih. Nah, ini Imam Abu Hanifah saking waroknya, saking dia jaga-jaga dalam agama, dia kalau sudah minjemin orang uang, berteduh di bayangan rumahnya orang tadi nggak berani dia. Takut dianggap keuntungan dari yang dia pinjamkan. Nanti dapat kembalian uang dan dapat neduh di bayangan rumahnya. Itu saking waroknya. Nah, tadi kasusnya kalau orang sama-sama fikihnya bagus, baca Qur'annya bagus, yang didahulukan yang warok, yang lebih warok. Nanti adalah terus lagi urutannya. Kemudian nanti ada lagi urutannya yang lebih dahulu Islamnya. Misalkan di masjidnya ada yang Islam, ada yang mu'alaf, ya udah, yang Islam dari awal maju jadi imam.
Seandainya sama semua nih, ilmu fikihnya bagus, bacanya bagus, waroknya bagus, apalagi mu'alaf. Kadang orang mu'alaf lebih jalankan agama dari yang Islam dari lahir. Kita kalau lihat mu'alaf kadang dia lebih kencang megang agama tuh, lebih kencang daripada yang Islam dari lahir. Seandainya begitu, tetap yang menang yang Islamnya duluan. Ternyata masih sama semua nih, sama-sama Islam dari lahir. Fikihnya sama, bacanya, waroknya, Islamnya dari lahir. Lihat nasabnya. Misalkan yang satu anaknya kiai, satu bukan, ya gusnya maju. Anaknya kiai maju jadi imam. Sampai nanti seandainya masih sama semua nih, ini urutan ulama fikih ngatur sampai sedemikian rupa. Masih sama semua. Fikihnya bagus, bacanya bagus, waroknya bagus, Islamnya dari lahir. Ini di masjid gus semua, habis perkumpulan para gus misalnya. Siapa yang maju? Yang bajunya bersih, yang bajunya lebih bersih. Masih sama lagi, yang badannya lebih bersih. Masih sama lagi, yang suaranya lebih enak. Masih sama lagi, yang mukanya lebih ganteng. Enggak, beneran ini pengaturannya gitu. Sampai diatur nanti sama-sama ganteng semua misalkan, yang istrinya lebih cantik. Itu urutan-urutan orang yang berhak jadi imam. Urutan-urutan orang yang berhak jadi imam. Itu urutan-urutan orang yang berhak jadi imam. Nah, jadi kembali lagi ke pembahasan tadi. Seandainya orang ada maju jadi imam, tapi dia dibenci oleh sebagian besar makmumnya karena alasan-alasan yang sesuai syariat, maka dia bisa masuk ke hadis tadi. Apa? Tidak diterima sholatnya. Bukan gak sah ya, makmumnya gak usah bingung, tetap sah sholatnya, cuman pahalanya gak ada deh. Pahalanya gak ada. Nah, sekarang masuk yang kedua. Di antara yang orang yang sholatnya tidak diterima itu tadi imra'atun batat wa zaujuha 'alaiha sakhit. Perempuan yang dalam keadaan dimurkai oleh suaminya. Sebab apa? Bisa linahwi su'i khuluqiha. Karena dia berakhlak tidak bagus kepada suaminya. Au litafwitiha alaihi haqqan min huquqihi al mutawajjihah alaiha syar'an wujuban au nadban min ghairi udrin. Atau karena si perempuan ini tidak melaksanakan hak-hak suaminya yang harusnya dilakukan oleh si perempuan, baik itu yang wajib dilakukan atau sunnah dilakukan. Enggak semuanya wajib jadi kewajiban istri, enggak. Ada beberapa yang sebenarnya malah kebanyakan kewajiban suami sebenarnya. Contoh sederhana, belanja ke pasar, istri enggak wajib keluar ke pasar belanja. Itu kewajiban suami sebenarnya. Bukan enggak boleh kalau diizinkan dan dia lebih suaminya mengizinkan dan sebagainya, enggak masalah. Cuman kalau hukum aslinya enggak wajib ya. Jadi nggak bisa maksa, maksudnya nggak wajib, suami nggak bisa maksa, ayo keluar ke pasar, yang wajib suaminya kok. Itu kewajiban suami. Nah, seandainya ada yang menjadi hak suami, berarti kewajiban istri. Ada yang hak wajib, ada yang sunnah dilakukan istri. Nah, terusnya istrinya tidak melaksanakan sampai si suaminya ini kesel, tidak ridho, marah. Bisa jadi si istri tadi termasuk orang-orang yang sholatnya tidak diterima. Bukan gak sah, tidak diterima. Nanti ada pembahasan namanya istri yang membangkang, namanya nusyuz. Ada pembahasan nusyuz. Apa itu nusyuz? Jadi khurujuz zaujah an taati zauji. Istri tidak mentaati suami bil irtifa an ada ilhaqil wajib lahu alaiha. Kalau si istri tidak melaksanakan hak suami yang wajib dia lakukan.
Jadi kalau nusyuz itu haram, tapi nusyuz itu khusus hak yang wajib. Kalau istri nggak melaksanakan hak suami yang wajib si istri lakukan, nanti haram, bisa kena nusyuz. Kalau sudah istrinya melakukan nusyuz, apa konsekuensinya, akibatnya? Suami boleh tidak ngasih nafkah. Dan kalau suaminya nikah lebih dari satu, istrinya ini boleh nggak dikasih giliran. Orang kan kalau nikah banyak digilir, istri pertama hari ini sampai ini, 2, 3, 4. Kalau istrinya model membangkang begini, tapi yang membangkang hal-hal yang wajib, bukan yang sunnah, yang wajib, maka boleh diberhentikan dulu nafkahnya, boleh tidak dikasih giliran. Sampai kapan? Sampai bisa diatur lagi. Sampai bisa diatur lagi. Nah, apa aja contohnya membangkang dari hak-hak yang wajib yang dilakukan oleh istri, hak suami yang wajib dipenuhi oleh istri? Ya, diantaranya yang pertama, antaatiz zauji, taat atau nurut dengan ucapan suami, dengan perintah suami. Contohnya misalkan kalau di gambarannya, ka'antamtani idza da'aha ila baitihi walau kanat mushtaghilah bihajatiha. Seandainya ada suami ngajak istrinya pulang ke rumahnya, berarti ini gambarannya lagi di luar rumah, taruhlah lagi acara di luar rumah dan sebagainya. Suaminya sudah mau pulang, ayo pulang ke rumah. Enggak, masih mau di sini dulu. Nah, ini bisa kena nusyuz. Padahal seorang istri harusnya taat sama suami. Kalau kena nusyuz gini, suami bisa memberhentikan nafkahnya sampai bisa diatur. Sampai bisa diatur. Contoh yang kedua, mu'asyaratihi bil ma'ruf. Di antara yang harus dilakukan istri ke suami itu muamalahnya, muasyarahnya bil ma'ruf. Apa ya? Berkomunikasi dengan baik. Apa contohnya kata ulama berkomunikasi yang enggak baik, yang sehingga bisa dianggap nusyuz? Contohnya al-irtifa anha ka i'rad wa abus ba'da lutuf wa talaqati wajhin. Seandainya ada istri biasanya kalau sama suaminya baik, lemah lembut, ngomongnya baik. Satu waktu dia lagi datang keselnya, mukanya enggak enak terus. Pasang muka enggak enak terus. Kasar. Nah, ini bisa kena nusyuz. Lain lagi kalau dari sananya mukanya memang begitu. Dan lagi kalau si perempuan mukanya memang muka marah begitu, dari pabriknya begitu, beda lagi. Kalau ini biasanya enak, senyum, ngomongnya baik, tiba-tiba satu waktu mukanya pasang muka enggak enak terus, muka cemberut terus, ini bisa kena nusyuz. Bisa kena nusyuz. Tapi kata ulama itu yang dianggap nusyuz tadi kalau masang muka enggak enak, cemberut dan sebagainya. Adapun walaisa sabwa syatam nusyuzan, tapi kalau justru kalau sampai keluar kata-kata enggak sampai nusyuz. Jadi kata ulama yang dianggap nusyuz dari apa ya? Muka, ekspresi muka. Kalau sampai ngucap kata-kata ke suaminya nih, kamu begini begitu, sampai mencaci, enggak sampai nusyuz. Ya pasti ada hikmahnya. Ya mungkin karena memang perempuan itu apa ya? Dia memang harus ngomong banyak. Saya pernah dapat tuh dari salah satu ustadz, ya wallahu a'lam sih, katanya ada penelitian lah gitu. Jadi perempuan itu sehari harus ngomong berapa ratus atau berapa ribu kata gitu. Kalau enggak gitu sakit. Jadi memang apa ya, kayak harus ngomong terus tuh harus gitu. Makanya di sini sampai enggak masuk. Kalau dia istilahnya lagi emosi sampai ngeluar kata-kata caci maki, nggak masuk nusyuz. Tapi boleh ditakdib, boleh dikasih hukuman sedikit lah. Tapi nggak sampai nusyuz, nggak sampai menggugurkan nafkah atau giliran. Walhasil itu kurang lebih lah nusyuz. Tapi itu tabiat perempuan. Ada satu perempuan di zaman Sayyidina Umar, ya begitu, istrinya apa kalau bahasanya, ngoceh terus di rumah.
Iya cerewet. Enggak, kita ngomong A salah, ngomong B salah. Pokoknya kita salah terus. Salah terus. Akhirnya dia mau ngadu ke Sayyidina Umar bin Khattab, Khalifah. Dia mau ngadu ke Sayyidina Umar bin Khattab. Dia baru nyampe depan rumahnya Sayyidina Umar, belum tok-tok pintu nih, belum masuk. Kedengaran istrinya Sayyidina Umar lagi ngoceh juga. Akhirnya nggak jadi deh. Nggak jadi deh. Akhirnya setelah urusan di rumah sudah selesai, Sayyidina Umar keluar. Disamperin ini. Saya tadi kelihatan kamu. Saya mungkin bahasa kita ya. Maaf keluarnya telat, tadi ada urusan. Kok nggak jadi? Tadi kayaknya sudah mau ke rumah, kok nggak jadi? Iya, wahai Amirul Mukminin, wahai Sayyidina Umar. Saya tadinya niat mau ngadu masalah istri di rumah. Terlalu beginilah banyak ngomong. Ternyata istrinya sampean begitu juga. Sama aja. Akhirnya kata Sayyidina Umar, katanya Sayyidina Umar, udah ente sabar aja. Kita punya istri ini kadang sudah melakukan yang lebih dari tugasnya. Lebih dari tugasnya, kadang masak, nyuci dan sebagainya. Nanti kalau di belajar fikih sebenarnya nggak ada urusan. Tugasnya istri pokok urusan kamar aja, nurut dah, gitu aja. Tugas utamanya di situ aja. Sebenarnya yang wajib nyediain makan kita, sampai masaknya yang wajib suami sebenarnya. Nah, makanya kata Sayyidina Umar, ini istri saya udah pengertian, dia masak iya, nyuci iya. Masa saya nggak mau sabar cuman ngadepin omongan aja? Masa saya nggak mau sabar ngurusin omongan aja? Akhirnya si yang ngadu ini ya mengertilah dia. Jadi memang harus begitu. Nanti kalau di belajar bab fikih sebenarnya banyak hal-hal yang kita kira itu tugasnya istri, sebenarnya kewajiban suami. Tapi kalau dibahas repot nanti ya kan. Jangan diumpetin aja. Dan nanti adalah gambaran-gambaran nusyus lagi ya, di antara gambaran nusyus kalau istri menolak untuk tinggal di rumah, maksa mau ada acara keluar harus hadir, suaminya udah ngelarang, udah nggak usah ikut. Atau misalkan acara nikahan harus ikut, atau pengajian streaming aja nggak mau, harus hadir. Nah, itu sebenarnya kalau suami sudah ngelarang jangan maksa. Kalau dia maksa keluar bisa kena nusyuz, karena perempuan lebih bagus di rumah. Ya walhasil itu gambaran-gambaran masalah nusyuz. Nah, seandainya ada satu istri yang pada dia dalam keadaan dimurkai oleh suaminya, itu bisa jadi menyebabkan sholatnya tidak diterima. Bukan tidak sah, tapi tidak diterima, nggak ada pahalanya. Jadi intinya tetaplah istri harus betul-betul menjaga hak suami, tapi wayan bagi li zauji an yusamih zaujatahu ba'dal musamah. Jadi suami juga jangan terlalu keras. Ya harus kayak Sayyidina Umar tadi, harus ya maafkan juga lah, namanya orang mau sempurna juga nggak bisa. Nanti kita yang laki dituntut sempurna nggak bisa, giliran orang dituntut sempurna. Jadi harus juga jangan gampang-gampang nggak ridho, saya laknat. Jangan gampang-gampang marah. Kalau ada salah-salah dikit ya dimaklumin aja, namanya manusia. Jadi dianya nggak kena beban, karena kalau anak itu pintu surganya di orang tua, istri di suami. Jadi suami lebih dari orang tua bagi si istri. Pengaruhnya itu di atas orang tua. Jadi kalau ada kesalahan satu dua ya jangan terlalu keras juga. Kalau suami ke istri harus ya maafin aja. Kayak Sayyidina Umar tadi lah gampangannya. Begitu juga orang tua ke anak. Ya walaupun tetap si anak harus berbakti orang tua begini-begini, tapi jangan terlalu gampang marah sama anak atau nggak ridho dikit-dikit. Oh nggak ridho kalau begini, kesian anaknya. Kadang ya namanya anak dia masih labil, nanti nakal begini begitu. Kalau orang tuanya nggak terlalu pengertian, kesian anaknya. Makanya sebagian orang dulu kalau udah anaknya nakal nggak bisa diatur,
Itu dia kalau marah, dia bahasanya Allah yahdi. Mudah-mudahan dapat hidayah ente. Ini lagi marah nih, lagi marah orang tua sama anak. Tapi bahasa yang diucapkan itu masih mengandung doa. Oh nggak bisa diatur, mudah-mudahan dapat hidayah ente, nggak bisa diatur. Tapi masih doa. Marahnya isinya masih doa. Karena kalau terlanjur keluar kata-kata yang serem-serem, wah anak nggak bener, ntar jadi nggak beneran akhirnya. Itu orang tua anak atau satu lagi guru sama murid juga gitu. Jangan terlalu gampang-gampang nggak ridho. Jadi harus ada musamaha dan ya saling melengkapi lah. Harus ada sabar dan syukur, dalam arti kalau si istri ada kelebihan ya disyukuri, ada kekurangan sabar. Begitu juga istri ke suami, suaminya ada kekurangan ya sabar, kalau ada kelebihan ya bersyukur. Ada satu hikayat, ada seorang syair, seorang penyair ternama di zamannya, namanya Imron, asyair Al-Umawi Imron. Si syair ini, si penyair ini, apa kalau bahasa Indonesia, pujangga ya, penyair, bikin syair. Itu dia selain terkenal dengan syairnya, tapi dia terkenal juga bidama matihi wa qasrihi. Jelek, pendek lagi. Orangnya fisiknya kurang bagus lah, tapi dia syairnya bagus, bikin syair bagus. Waqad tazawaja bimra'atin jamilah. Tapi subhanallah, ya namanya jodoh, dia dapat istri cantik, perempuan yang cantik. Satu waktu dakhala 'alaiha fi ihdal marrat. Satu waktu si suami istri ini, si syair dan istrinya yang cantik ini, dia berada lah di satu ruangan gitu. Wahya mutazayyinah. Dan waktu itu istrinya pakai perhiasan ya, baju bagus, mungkin wangi dan sebagainya. Akhirnya fazada jamaluha jamalan, tambah cantik lagi. Dari sananya udah cantik, pakai perhiasan, minyak wangi dan sebagainya, tambah cantik lagi. Falam yastati sorfa basorihi anha. Akhirnya si suaminya si syair penyair yang pendek ini nggak bisa memalingkan matanya, dilihatin terus istrinya. Tambah cantik kan, dari aslinya sudah cantik, pakai perhiasan, baju bagus dan sebagainya, tambah cantik lagi. Dia udah dilihatin aja terus, nggak bisa memalingkan matanya. Atau kalau bahasa sekarang, wajahmu mengalihkan duniaku katanya. Udah dilihatin aja terus. Akhirnya faqalat lahu malaka, si istri ngomong nih ke suami, malaka, kenapa ente nih kok ana diliatin, saya nggak kedip-kedip, diliatin aja terus. Qala asbahti wallah jamila, demi Allah kamu sangat cantik hari ini. Faqalat abshir fa inni wa iyyaka fil jannah, kalau begitu ada kabar gembira, gembiralah ente. Berarti itu tandanya ana sama ente bakal masuk surga. Akhirnya suaminya bingung. Qala min aina alimti hada, dari mana kok bisa tahu ana muji cantik ujung-ujungnya bahas surga. Lagi muji ente cantik, tiba-tiba bahas ke surga. Apa hubungannya? Akhirnya kata istrinya, qalat u'tita misli fasyakarta wa u'titu mislak fasabartu. Kamu dapat istri kayak saya, kamu bersyukur. Saya dapat suami kayak kamu, saya sabar. Wa syakir wa sabir fil jannah. Orang syukur dan orang sabar dua-duanya di surga. Akhirnya fakhojala wa nahaha anta udah limit 5 pelat. Akhirnya ya, agak malu lah si suami, dan dia melarang istrinya untuk melakukan hal demikian lagi. Cuman ini intinya bersyukur dan bersabar, intinya gitu. Intinya begitu. Bersyukur dan bersabar. Baru yang terakhir,
tadi pembahasan yang terakhir, golongan ketiga yang sholatnya tidak diterima, akhwan mutasoriman, dua saudara yang mutasorimani. Apa mutasorimani? Mutahajironi mutakotian. Dia saling menjauh, saling tidak tegur sapa. Dua saudara yang saling tidak tegur sapa, baik saudara nasab, maksudnya kakak adik, atau saudara seagama, sesama muslim, tapi dia tidak saling tegur sapa, jauh-jauhan, saling tidak tegur sapa. Walaisa dzarikal hijron min ajlillah wa rasulih, tapi saling tidak tegur sapanya bukan karena urusan agama. Kalau karena urusan agama nggak masalah. Dalam arti, kalau urusan agama, misalkan nanti orang itu kalau mau tobat, atau kalau bahasa sekarang hijrah, orang sekarang hijrah. Orang kalau betul dia nakal, terus mau hijrah nih, pengen jadi ngikut agama lagi, dia harus menjauh dari teman-temannya yang rusak. Dia harus menjauh. Oh, nanti masuk ke sini, anak menjauh, nggak saling tegur sapa, enggak. Ente menjauhnya karena masih menjaga agama, urusan agama, supaya nggak ketularan rusak, harus menjauh dari lingkungan yang rusak. Nah, itu nggak masalah. Kalau yang dimaksud di sini ada dua orang saudara, baik saudara nasab atau saudara seagama, dia tidak saling tegur sapa, tapi tidak saling tegur sapanya bukan dengan sebab-sebab yang dibenarkan oleh syariat. Nah, dua orang ini dia termasuk golongan-golongan yang tidak diterima sholatnya, jadi nggak ada pahala sholatnya. Dan dalam satu riwayat Nabi bersabda apa? Yahrumu la yahidu lil muslimin an yahjur akhahu fawqa salasati ayyam. Tidak halal, berarti haram. Haram bagi seorang muslim untuk tidak saling tegur sapa sama temannya, sama saudaranya di atas 3 hari. Sampai 3 hari ada cekcok masalah apa, sampai 3 hari nggak saling tegur sapa, bisa kena haram, dosa. Jadi harus melawan egois, ya damai. Karena kalau diteruskan bisa masuk ke hadis tadi, bisa masuk ke akhwani mutasorimani, dua saudara yang saling tidak tegur sapa, tapi bukan sebab alasan agama. Kalau sebab alasan agama, yang misalkan tadi, ini orangnya nggak sholat terus atau mabuk-mabuk terus, udah nggak mau temenan sama dia, nggak apa-apa, jauhin. Kata Imam Hasan Basri, muqata'atul fasik qurban ilallah atau qurbatun ilallah. Mutus hubungan dengan orang fasik, orang rusak, itu merupakan pendekatan kepada Allah. Jadi justru bagus menjauh dari orang-orang yang rusak, itu bagus. Ada juga disebutkan dalam sebuah syair gitu, mayubriul jarba'a qurbu salimatin minha walakinna salimata tajrobu. Seandainya ada orang kena penyakit gatal-gatal, dideketin sama orang sehat, apakah yang gatal-gatalnya ketularan sehat? Enggak, justru orang sehatnya ketularan jadi gatal-gatal. Itu gambarannya. Kalau ada orang rusak dideketin sama orang baik, nanti akhirnya yang baik ketularan rusak. Kecuali kalau yang deketin orang gatal tadi dokter, ya jadi sembuh. Nah, kita kalau mau deketin orang yang rusak, lihat dulu kita udah jadi dokternya belum. Apa dokternya? Ya sudah orang soleh atau alim belum. Kalau belum, sekiranya belum, jangan coba-coba, akhirnya rusak. Sekarang kan macam-macam. Kalau memang sekiranya dia bisa kuat, gak apa-apa. Saya mau dakwah, di mana? Diskotik. Ya ente bisa jaga nggak diri. Kalau nggak kuat, akhirnya besoknya ikut ke diskotik juga, malah main juga nanti. Kalau sudah kuat, kenceng, nggak apa-apa. Mungkin dia bisa mempengaruhi orang-orang di situ jadi tobat. Tapi kalau belum nyampe situ, yang standar aja wis di masjid, musola, di madrasah, yang standar aja. Kalau belum kuat, akhirnya dia ketularan.
yaitu selesai pembahasannya 3 golongan yang tidak diterima sholatnya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.